Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggota Yonika dan Natasha yang akan memaparkan tentang peserta didik di sekolah inklusi tentang anak indigo. Nama saya Muhammad Rizky Maulana Al-Falah, NIM 1907759, nomor absen 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian anak indigo. Anak indigo adalah seseorang yang memiliki karakteristik perilaku dan atribut psikologis yang unik dengan ciri-ciri seperti memiliki intuisi kuat dan cenderung hiperaktif, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang sistematis pada saat berbicara sehingga mengakibatkan perubahan perilaku pada orang yang mencoba berinteraksi dengan mereka. Pada awal kemunculannya, anak indigo diasumsikan sebagai penderita suatu kelainan atau menderita suatu penyakit. Mereka selalu dinilai sebagai pengidap ADHD yang dapat dikatakan sebagai gangguan hiperaktif dan kekurangan perhatian. Namun, setelah dianalisis lebih lanjut bahwa kemampuan luar biasa yang dimiliki mereka bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah kekuatan yang dimiliki sejak lahir. Anak indigo adalah istilah yang diberikan kepada anak yang menunjukkan perilaku lebih dewasa dibandingkan usianya dan memiliki kemampuan intuisi yang sangat tinggi. Biasanya mereka tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak indigo juga sering menunjukkan perilaku memberontak terhadap suatu pemerintahan dan tidak patuh terhadap aturan atau adat. Kesulitan dalam mengolah emosinya sangat peka. Tidak jarang pula anak menunjukkan sikap yang sangat dingin dan tidak mempunyai perasaan. Anak indigo belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Anak indigo itu belajar dengan cara mereka sendiri karena anak indigo tidak suka terhadap yang bersifat ritual atau rutinitas. Sebagai besar, anak indigo memiliki bakat secara artistik karena peran otak kanan anak indigo yang dominan sulitnya beradaptasi membuat mereka menjadi pendiam, dalam artian selalu lebih fokus terhadap masalah yang diderita dibandingkan memikirkan orang-orang yang tidak mempedulikan merekanya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri anak indigo. Yang pertama, ciri-ciri anak indigo adalah rasional, yaitu yang berkaitan dengan kecerdasan atau IQ yang harus di atas 120 ke atas. Anak indigo juga cepat dalam mempelajari sesuatu yang baru. Hanya perlu diajarkan sedikit, kemudian ia akan mengembangkan sendiri. Mereka bisa melakukan sesuatu yang belum diajarkan sepenuhnya. Mereka cerdas di sekolah dan seringkali menggunakan jalan pikiran yang tidak sama seperti apa yang diberikan gurunya di sekolah. Mereka punya jalan sendiri dan memecahkan masalah. Anak indigo juga kebanyakan menggunakan otak kanan secara dominan. Artinya, mereka berinteraksi dengan dunia dengan menggunakan hemisfer otak kanan yang berfokus pada penglihatan, perasaan, dan berhubungan dengan pelajaran nonverbal seperti musik, matematika, seni, filosofi, psikologi, dan fisika. Mereka cerdas dan kreatif, namun bersifat sulit diatur pada kekuasaan dan sistem secara umum. Yang kedua adalah spiritual. Spiritual itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan roh atau spirit. Kepercayaan spiritual meliputi pemahaman akan kekuatan yang lebih besar dari diri dan merasa terhubung dengan kekuatan tersebut. Agama dan spiritualitas saling berhubungan, namun mereka konstruksi yang independen. Anak indigo adalah anak yang sangat tertarik dengan Tuhan. Aspek dalam agama ada dua, yaitu ritual dan spiritual. Mereka tertarik dengan agama dan spiritualitas mereka sendiri. Mereka tidak terpaku hanya pada ritual, mereka sangat sensitif terhadap energi dan melihat merasakan hal yang tidak lazim seperti memiliki pendapat tersendiri mengenai Tuhan dan juga mengenai siapa diri mereka. Mereka sangat sensitif terhadap keyakinan spiritual yang tidak logis dan juga pada orang-orang yang mengatakan sesuatu hal tetapi juga melakukan yang sebaliknya.
Yang ketiga yaitu pengalaman SFV atau extra sensor versifikon. Pengalaman SFV termasuk ke dalam bidang parapsikologi Parapsikologi adalah studi mengenai fenomena psikis yang merupakan pertukaran informasi atau interaksi antara organisme dan lingkungannya tanpa menggunakan kelima panca inderanya. Pengalaman paranormal sehari-hari merupakan suatu spontan karena muncul di saat yang tidak diduga, tanpa adanya keinginan yang sengaja, dan akan muncul pengalaman tersebut. Pengalaman SFV yang bisa dialami oleh indigo adalah mengetahui pikiran orang lain, mengetahui kejadian di suatu tempat atau masa depan, dan melihat makhluk halus. Setiap orang bisa mengalami SFV, tapi tidak semua orang sadar akan hal itu. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang jenis dan tipe indigo. Menurut Carroll dan Tover, terdapat beberapa jenis atau tipe indigo yang berbeda, yaitu yang pertama, humanis. Anak indigo dengan tipe humanis akan lebih mudah bekerja sama dengan orang yang ia temui. Perilaku menonjol saat ini adalah hiperaktif, sehingga kelak perhatiannya mudah tersabar. Indigo dengan tipe humanis juga sangat berjiwa sosial, ramah, dan memiliki pendapatan yang kokoh. Mereka akan berbicara kepada siapa saja dan kapan saja. Kadang mereka juga kaku dengan tubuh mereka, seperti berlari menabrak dinding karena mereka lupa merem. Mereka tahu bagaimana bermain dengan suatu permainan. Tidak tahu. Mereka harus diingatkan akan sesuatu hal yang harus mereka kerjakan, karena mereka mudah beralih perhatian ini. Indigo dengan tipe humanis umumnya cocok dengan profesi seperti dokter, pengacara, guru, tenaga penjual, pembisnis, dan politikus. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu konseptual. Anak indigo dengan tipe konseptual akan lebih menikmati dalam bekerja sendiri dengan proyek-proyek yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, perilaku yang menonjol yang ada dalam diri anak indigo tipe konseptual, ia suka mengontrolkan perilaku orang lain. Anak indigo konseptual lebih terjun pada proyek daripada orang lain. Mereka akan menjadi arsitek, desainer, astronot, pilot, dan perwira militer masa depan. Tubuh mereka tidak kaku dan mereka sering sangat atletis saat anak-anak. Mereka memiliki masalah pengendalian, dan orang yang mereka coba kendalikan adalah ibu mereka jika mereka adalah anak laki-laki. Jika anak perempuan mencoba mendidikan ayahnya mereka, jika mereka tidak melakukannya, itu adalah sebuah masalah. Indigo jenis ini memiliki kecenderungan terhadap kecanduan akan suatu hal. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu artis dan seniman. Tipe artis dan seniman merupakan sifat anak indigo yang salah satunya adalah menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan dunia seni. Perilaku yang menonjol yang ada dalam diri anak tipe ini adalah sensitif dan kreatif. Ia mampu menunjukkan minat dalam dirinya sekaligus dalam 5 atau 6 bidang seni. Namun beranjak remaja, minat terfokus hanya pada suatu bidang saja yang telah dikuasainya dengan baik. Indigo ini jauh lebih peka dan seringkali lebih kecil ukuran tubuhnya. Meskipun tidak selalu, mereka lebih tertuju pada seni, mereka kreatif dan akan menjadi para guru dan seniman masa depan. Apa saja yang mereka masuki, mereka akan berada pada sisi kreatifnya. Yang selanjutnya itu nomor 4, interdimensional. Para indigo dengan tipe interdimensional diyakini bahwa kelak anak indigo akan menjadi seorang yang berbakat dalam bidang filosofi atau menjadi pemuka agama. Pada anak yang punya tipe interdimensional ini dalam usia 1 atau 2 tahun, orang tua merasa tidak perlu untuk mengajukan apapun karena ia sudah mengetahuinya. Mereka adalah orang yang membawa filosofi dan agama baru ke dunia. Mereka bisa menjadi pergeta karena mereka jauh lebih besar dan karena mereka tidak dapat menyesuaikan diri seperti ketiga tipe lainnya. Mereka adalah tipe indigo yang bisa menembus dimensi lain. Saya Yonika Regina akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik inklusi. Pendidikan inklusi didasarkan pada persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
Pendidikan inklusi dengan pandangannya telah memberi peluang bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal. Pertama, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber dan evaluasi yang dijelaskan. Pertama, hubungan ramah dan hangat. Contoh untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Kedua, pendamping kelas atau orang tua, memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Ketiga, kemampuan guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Keempat, pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Kelima, materi belajar, berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh, pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan. Melalui bermain, peran menggunakan poster dan wayang untuk belajar bahasa. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu. Ketujuh, evaluasi. Penilaian observasi portofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu. Dalam pendidikan inklusi terdapat siswa normal dan berkebutuhan khusus. Dalam rangka untuk menciptakan manusia yang berkembang seutuhnya, maka diperlukan adanya pembinaan peserta didik. Melalui pembinaan ini, maka diharapkan peserta didik mampu berkembang dan memiliki keterampilan secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan anak indigo. Di sini terdapat beberapa permasalahan yang akan ditemukan dalam pola pengasuhan anak indigo. Di antara lain adalah 1. Sulit untuk bersosialisasi. Sulitnya bersosialisasi ini diakibatkan kurangnya dukungan moral dari masyarakat dan orang tua, sehingga merasa diasingkan. Peran dan dukungan dari orang tua dan masyarakat sangat penting terhadap anak-anak seperti ini. Peranan tersebut setidaknya mampu membantu untuk merubah kebiasaan ataupun kepribadian mereka yang mulanya tidak senang diatur, agresif, susah untuk bersosialisasi, dan orang-orang di sekitarnya. Kedua, dianggap aneh. Kebanyakan anak indigo ini diasumsikan sebagai anak yang aneh. Karena dengan tingkah laku dan pola pikir yang dinilai kurang wajar sebagai anak-anak, sehingga dengan keadaan mereka yang sekarang ini, mereka selamanya diasumsikan anak yang aneh. Maka dari itu, perlu adanya pengertian orang tua dan orang-orang di sekitar untuk mengerti mereka dan tidak terlalu memposisikan mereka sebagai anak yang aneh. Dan yang terakhir, kesulitan tidur. Kesulitan tidur yang dialami oleh anak indigo ini karena mereka selalu mendengar suara-suara yang mengganggu, penglihatan-penglihatan yang aneh, melihat penderitaan alam, dan pemikirannya selalu idealis. Hal ini perlu adanya penerapan dan konsultasi bagi orang tua maupun mereka untuk mencari solusi penyelesaian masalahnya, agar masalah yang diderita oleh mereka tidak semakin kompleks. Kemudian, penanganan anak indigo. Di sini terdapat 10 tips untuk mendidik anak indigo. Yang pertama, perlakukan mereka dengan penuh penghargaan. Nah, jika kita tidak menunjukkan penghargaan kepada mereka, mereka juga akan demikian, walaupun kita mempunyai otoritas dan kekuasaan. Kedua, dengarkan pendapat mereka. Mereka perlu tahu bahwa kita peduli dan mengenali bagaimana sistem penilaian pada mereka. 3. Kembangkan kemampuan mereka. Beri mereka pilihan seperti petunjuk untuk mengerjakan sesuatu. Dengan diberikannya pilihan, mereka memiliki suara yang didengar membuat rasa yang berbeda atas penghargaan diri. Biasanya akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pilihan yang sudah mereka buat, dan konsekuensinya akan memperbaiki sikap mereka terhadap kita dan terhadap pendidikannya. 4. Bangunlah sikap kooperatif dan hindari memberi perintah. Anak indigo tidak akan peduli terhadap hal-hal yang dimaksud untuk mengontrol mereka. Mereka akan peduli terhadap perlakuan yang bersifat baik dan adil.
5. Bantu mereka melakukan hal yang berbeda. Jika mereka frustasi, misalnya dengan pekerjaan sekolah, sehingga mereka merasa sendiri di dunia, maka kita harus membantunya untuk berbuat sesuatu yang positif untuk merubahnya. Keenam, bantu mereka membangun bakat dan kemampuannya. Dorong mereka untuk kreatif dan berani mengekspresikan kepribadiannya mereka yang unik. 7. Bersikap toleransi terhadap emosinya yang ekstrim. Di sini kita dapat menstabilkan emosinya dengan menggunakan aromaterapi, izinkan mereka minum air putih di dalam kelas, bersikap tenang atau latihan visualisasi. 8. Dorong mereka untuk menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Anak indigo dilahirkan menjadi sumber kedamaian, maka kita dapat melatihnya dan menjadi pembimbingnya dalam hal ini, yang akan membangun komunikasi dan welas asih. 9. Menjelaskan mengapa semua hal ini terjadi. Mengapa mereka perlu tahu untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau sekolah. Mengapa dunia seperti ini. Jika kita tidak mempunyai jawabannya, pahami rasa frustasi mereka dan tunjukkan sikap empati. Dan yang terakhir, kurangi obat-obat untuk ADD. ADD ini adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak yang diagnosis ADHD dan identik dengan perilaku sulit memerhatikan. Anak indigo bukan termasuk anak ADD, tetapi indigo secara alamiah memberikan perhatian pada sesuatu secara selektif. Anak indigo dapat fokus pada sesuatu yang mereka pilih dalam jangka waktu yang lama. Walaupun nampaknya ada masalah pada perhatian, carilah alternatif terapi bukan dengan Ritalin. Jangan menekan kreativitas alamiah dan kepemimpinan indigo, tetapi bantulah untuk mengorganisir. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.